Halo, kami dari kelompok 5, kelas kewirausahaan R12. Saya Vanessa Kristal akan menjelaskan tentang nama usaha, produk yang kami buat, lalu alasan kami memilih produk ini dan keunikan apa yang ada dalam produk kami. Yang pertama, nama usaha kami adalah Arem Line, dan usaha ini merupakan clothing line yang memproduksi macam-macam item fashion. Di antaranya ada kaos, lalu ada tote bag, topi, dan kaos kaki. Keunikan dari produk kami adalah pertama, tema desain yang berupa tulisan simple dalam bahasa Korea. Selain itu juga produk kami bisa custom dengan tema yang ada. Juga produk kami didominasi dengan warna pastel yang merupakan warna unisex. Lalu alasan kami memilih clothing line dalam usaha kami adalah karena kami beranggapan bahwa baju atau fashion item adalah barang yang digunakan dan diperlukan oleh seluruh kalangan untuk menunjang penampilan. Selain itu, karena saat ini K-Wave sedang menjadi tren hampir di seluruh dunia dan banyak yang sudah bisa membaca tulisan Korea, kami beranggapan bahwa hal ini dapat menjadi daya tarik bagi produk kami. Karena itulah kami membuat fashion item dengan desain tulisan simple berbahasa Korea yang bisa dipahami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mawa. Assalamualaikum, nama saya Rara Rengganis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara dengan salah satu narasumber. Dari wawancara salah satu narasumber kita ini, kita diberikan sebuah kata-kata yang sangat mengimajinasi sekali, yaitu energi mengikuti imajinasi, atau dengan kata lain, setiap energi yang ada di bumi ini atau di sekitar kita akan selalu mengikuti imajinasi kita. Dan ini adalah hasil wawancara dengan salah satu pemilik kampung mode, yaitu Kak Adra. Kak Adra ini merupakan lulusan fashion design di Raffles University dan pernah melanjutkan studinya di Milan. Karena kegemarannya dalam menggambar, Kak Adra mulai mendalami dunia fashion. Pada pertengahan tahun 2015, Kak Adra membuat sebuah ide clothing line yang ramah lingkungan, yang dimana ia kerjakan dan produksi sendiri. Mulai dari membuat pola, menjahit kain, kegiatan berjualan, dan mengolah limbah produksi dilakukan dengan dirinya sendiri. Awalnya, Kak Adra hanya memproduksi koleksi pertama dengan desain sesuai keinginan sendiri. Akan tetapi, semakin lama desain mengikuti keinginan konsumen. Kampung Mode juga melakukan sebuah kolaborasi dengan para desain interior di universitasnya untuk membuat sebuah pameran. Karena pada masa pandemi ini, penjualannya bisa dikatakan lebih sepi. Karena itu, Kampung Mode mengadakan sebuah workshop untuk membuat desain baju sendiri yang dapat menarik pengunjung. Hal ini membuat Kampung Mode bertambah banyak variasi model baju. Untuk rencana ke depannya, akan ada kolaborasi dengan desainer interior untuk membuat pameran berdasarkan rumah adat dan menambah koleksi di Kampung Mode. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari wawancara ini adalah yang pertama, ketika kita membuat suatu produk sendiri, sebisa mungkin kita bertanggung jawab dengan mengolah limbah atau sampahnya dengan cara yang baik. Yang kedua, ada dalam memproduksikan produk, kita juga bisa melakukan dengan cara mengikuti pameran dan tidak selalu hanya menggunakan media sosial. Yang ketiga adalah lewat desain kita bisa menyebarkan suatu nilai, contohnya seperti awareness tentang isu sosial. Dan yang terakhir ada dalam mendesain produk, kita harus memperhatikan keinginan dan ketertarikan setiap konsumen. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Mira Putri Utami akan menjelaskan bisnis mind mapping dari ide bisnis kami. Ide bisnis kami Arem Line yaitu clothing line business. Kami memikirkan ada 6 topik untuk mind mapping kami. Yang pertama ada produk, market, finance, partnership,
human resource, dan strategi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang produk dari ide bisnis kami. Produk dari bisnis kami itu berupa casual fashion item seperti t-shirt, bucket hat, dan tote bag yang bisa digunakan untuk mana saja dan kapan saja. Dan tentunya produk kami ini bersifat unisex, jadi bisa digunakan oleh wanita maupun pria. Kemudian produk kami memiliki keunikan dengan dominasi warna pastel. Kemudian desain menggunakan ilustrasi dari lagu-lagu Korea yang sedang terkenal. Kemudian tentunya produk kami ini harganya terjangkau tapi dengan kualitas yang tetap terjamin. Itu tadi produk dari ide bisnis kami. Kemudian saya akan menjelaskan tentang market. Dari segi market, target pasar kami adalah fans Hallyu yang berusia produktif seperti pelajar ataupun pekerja yang belum menikah. Kemudian untuk kompetitor kami menentukan yaitu dari line bisnis yang sama, yaitu bisnis fashion casual seperti distro-distro yang menjual kaos-kaos. Kemudian untuk tempat penjualannya dari online kami berpikir menggunakan platform jual beli online seperti Lazada, Bukalapak, Zalora, Shopee, Blibli, dan Tokopedia. Kemudian untuk offline-nya kami berpikir untuk bekerja sama dengan distro-distro atau toko fashion casual untuk menitipkan produk kami. Kemudian untuk meningkatkan awareness, kami akan menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook. Itu tadi dari segi market untuk ide bisnis kami. Kemudian saya akan menjelaskan dari segi finance. Dari segi finance, ide bisnis kami atau dari segi keuangannya, pertama-tama modal awal kami tentukan dari setiap anggota kelompok kami. Kemudian untuk keuntungan diambil dari penjualan produk. Kemudian untuk pengeluarannya itu dari gaji karyawan dan penyewaan warehouse untuk penyimpanan produk. Kemudian dari prediksi masa depan kami berpikir untuk akan ada ekspansi bisnis atau pertumbuhan market karena kami berpikir K-pop dan Hallyu akan lebih booming daripada sekarang. Itu tadi dari segi finance atau keuangan ide bisnis kami. Kemudian setelah finance, saya akan menjelaskan tentang partnership. Dari ide bisnis clothing line kami, partnership, kami berpikir untuk bekerja sama dengan beberapa bisnis. Yang pertama, dari segi produksi, kami berpikir untuk bekerja sama dengan vendor konveksi untuk memproduksi produk kami. Kemudian, setelah dari segi produksi, dari segi penjualan kami berpikir untuk bekerja sama dengan distro-distro untuk penjualannya. Kemudian, dari segi marketingnya kami berpikir untuk bekerja sama dengan fashion blogger untuk meningkatkan awareness dari bisnis kami. Kemudian yang terakhir kami berpikir untuk bekerja sama dengan Hallyu Fanbase untuk meningkatkan awareness dan juga kerjasama produksi merchandise. Itu tadi dari segi partnership atau kerjasama untuk ide bisnis kami. Setelah partnership, saya akan menjelaskan dari segi human resource atau sumber manusianya. Sumber manusianya yang pertama, untuk human resource, ada tim desain untuk mendesain produk kami, kemudian ada produksi yang akan bekerja sama dengan desain, dan ada manajemen dan marketing dan sales untuk bisnis kami. Itu tadi dari segi human resource untuk ide bisnis kami. Setelah human resource, saya akan menjelaskan tentang dari segi strategi ide bisnis kami. Strategi ide bisnis kami yang pertama ada dari jangka pendek, yaitu dengan mengikuti tren. Ide desain kami yang mengambil ilustrasi dari lagu-lagu akan terus up to date mengikuti lagu-lagu yang sedang populer di Indonesia maupun Korea. Kemudian,
Selain dari jangka pendek, dari jangka panjangnya kami berpikir untuk menggait bisnis partner dari segi produksi maupun marketing, sales dan sebagainya. Karena kami berpikir dari prediksi masa depan kami berpikir K-pop akan lebih booming, jadi kami berpikir untuk ekspansi bisnis dan membutuhkan bisnis partner dalam hal tersebut. Itu tadi strategi dari ide bisnis kami. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai mind mapping dari ide bisnis kami, Arem Line Clothing Line Business. Sekian dari penjelasan saya dan terima kasih. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai analisa perbandingan produk akan dijelaskan oleh rekan anggota saya, yaitu Ravenia. Baik, saya Ravenia Janeftiwi. Saya akan menjelaskan tentang analisa perbandingan mengenai produk Arem Line dengan usaha sejenis. Yang pertama, produk dari Arem Line menggunakan warna dominasi, warna pastel atau warna yang soft. Yang kedua, karena target pemasaran dari Arem Line adalah anak muda, terutama penggemar Hallyu, maka kita memberikan harga yang terjangkau untuk produk-produk dari Arem Line ini. Lalu yang terakhir, kita di Arem Line menerima custom design sesuai dengan keinginan dari pembeli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Giovanni Claudia. Oke, baik. Perkenalkan, saya Giovanni Claudia. Saya di sini akan melanjutkan ke poin berikutnya, yaitu bisnis model kanvas. Oke, jadi saya akan memulainya dari key partners. Jadi di sini Arem Line memiliki kerjasama dengan supplier, yaitu dengan cara menitipkan produk-produk kami di toko-toko distro atau toko-toko pakaian casual. Kemudian Arem Line juga memilih fashion bloggers atau vloggers serta fanbase Hallyu di berbagai media sosial sebagai pihak yang bisa kami ajak bekerja sama. Kemudian untuk key activities, Arem Line di sini memiliki aktivitas mendesain, membuat, mengirimkan produk fashion item dengan tulisan bahasa Korea atau yang biasa disebut Hangul. Kemudian untuk key resources-nya dimulai dari physical asset, kami ada vendor konveksi atau sablon untuk produk baju, kemudian ada warehouse. Lalu selanjutnya ada intelektual, jadi ada patent brand untuk Arem Line dan juga ada copyright untuk desain. Kemudian human, ada designer, digital marketer, customer service, staff administrasi dan juga staff gudang atau warehouse. Kemudian ada finansial, sumber daya keuangan sendiri berasal dari anggota. Kemudian kelebihan atau keunggulan atau nilai yang bisa kami tawarkan di sini yaitu adanya desain simple dengan tulisan Hangul maupun romanization dari bahasa Korea. Kemudian kami juga menawarkan pilihan berbagai warna-warna pastel, harga terjangkau, dan juga kami Arem Line menerima untuk custom design. Selanjutnya ada customer relationship. Jadi kami ada dua, bisa beli putus saat itu juga, ataupun kami menjalin hubungan jangka panjang antara kami sebagai penjual dan dengan pelanggan atau customer. Kemudian selanjutnya channels, yaitu cara kami menjangkau customer. Kami di sini ada dua, yaitu dengan direct, pembeli berhubungan langsung dengan kami, penjual, dan juga ada awareness, yaitu kami menggunakan media sosial seperti Instagram atau Facebook. Kemudian platform jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Kemudian kami di sini customer segment memilih anak muda berumur 15-27 tahun yang punya ketertarikan dengan Korea, baik itu budaya, K-wave, K-pop, dan lain-lain, sebagai orang-orang yang mungkin tertarik dengan value atau nilai yang kami tawarkan.
Kemudian selanjutnya cost structure ada dua, yaitu fixnya atau biaya-biaya tetap yang muncul tidak tergantung pada jumlah produksi kami, yaitu gaji karyawan dan biaya sewa untuk warehouse. Kemudian variabelnya ada biaya-biaya produksi dari item-item yang ada di Aram Line. Kemudian yang terakhir yaitu revenue streams. Bagaimana cara kami untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition Aram Line, yaitu dengan cara penjualan produk fashion secara fisik dari semua produk-produk atau item yang dimiliki oleh Aram Line. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai bisnis model kanvas dari Aram Line. Terima kasih karena sudah menyimak penjelasan kelompok kami dari poin pertama sampai poin terakhir. Sekian, terima kasih.